Oke anak-anak, kita berikutnya akan membahas mengenai kurikulum. Nah, di sebelah Ibu sudah ada nih pematerinya yaitu Ibu Nanan. Sebelum masuk ke materi, mari kita perkenankan Bu Nanan memperkenalkan diri dulu. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, di sini nama Ibu Nanan Hasanah. Ibu di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan Ibu dalam kegiatan MPLS ini akan membahas tentang perkembangan kurikulum di SMP Kemah Indonesia 4. Nah, Begitu, Ibu Bu di Nisa? sini apakah mengajar juga Ibu? Ya, Ibu juga di sini mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Nah, nanti akan ketemu ya Bu waktu mata pelajaran PAI. Nah, Ya, nanti ketemu dalam pelajaran PAI. baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai kurikulum. Nah, apa sih kurikulum yang digunakan di SMP Kemah ini, Bu? Ya, kurikulum yang digunakan di SMP Kemah Indonesia 4 ini menggunakan kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 ini ada dua, tentang isi kurikulum dan ada tentang sistem penilaian. Jadi di SMP Kemah kita sudah mengadakan kurikulum 2013 ini dari sejak tahun 2016, Bu Nisa. iya. Jadi sampai 2021 ini kita sudah meluluskan 3 angkatan, yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang kemarin. Nah, dengan Begitu. kurikulum ini ya, Bu ya. Betul. Nah, kenapa sih SMP Kemah memilih kurikulum 2013? Memilih kurikulum 2013 karena yang pertama SMP Kemah mengikuti kegiatan yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan dari Kementerian Nah, berarti Pendidikan. sesuai ya, bagus ya. Terus, Bu? Iya begitu. Terus yang kedua, kurikulum ini dinilai lebih sempurna dari Kenapa tuh, Bu? kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kenapa lebih sempurna dibanding kurikulum sebelumnya? Kenapa lebih sempurna? Karena kurikulum 2013 ini mengarah pada kemampuan peserta didik, ya. Terus yang kedua mengarah pada perasaan peserta didik sehingga peserta didik itu mampu membentuk sikap-sikap hidup yang baik. Karena di dalam kurikulum 2013 ini ada 4 ranah, Bu Nisa, Apa aja nih, yang Bu? diinikan, yaitu ranah sikap sosial, ranah sikap spiritual, ranah pengetahuan, dan satu lagi ranah keterampilan. Nah itu, jadi lengkap semuanya. Ya, udah sangat lengkap. Apa saja mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 ini? Yang akan dipelajari Yang nih, akan dipelajari ya oleh kan mungkin siswa-siswa apa kelas sama atau 7. beda pelajaran SD sama SMP gitu, Bu? Oh iya betul. Jadi dalam kurikulum 2013 yang akan dipelajari di SMP ini ada 11 mata pelajaran, yaitu 1 pendidikan agama Islam 3 jam pelajaran, kedua PKN 3 jam pelajaran per minggu, terus yang ketiga bahasa Indonesia itu 6 jam pelajaran, yang keempat itu IPA 4 jam 5 jam pelajaran, terus IPS 4 jam pelajaran, terus bahasa Inggris 4 jam pelajaran, seni budaya 3 jam pelajaran, PJOK 3 jam pelajaran, matematika 1 lagi 5 jam pelajaran, ditambah 1 lagi mulok bahasa Sunda. Nah, itu bahasa Sunda mah dari kota ya. Kalau yang 10 pelajaran tadi itu dari nasional, tingkat nasional, sama semua dari Sabang sampai Merauke mempelajari 10 bidang mata pelajaran ini. Untuk khusus Kota Bandung ditambah 1 muatan lokal yaitu bahasa Sunda 2 jam pelajaran, ditambah sebelumnya tadi ada lupa prakarya. Prakarya 2 jam pelajaran. Itu mata pelajaran yang akan dipelajari kalian di kelas 7 nanti. Nah, tadi kan Ibu juga ada menyinggung masalah penilaian. Bagaimana dengan penilaiannya dengan kurikulum 2013 ini, Bu? Penilaian dalam kurikulum 2013 tadi sudah Ibu sebutkan ada 4 ranah.
ranah sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Oh, itu juga yang dinilai Itu bersama. juga yang akan Ya. dinilai nanti, akan dikasih ini apa, akan diukur dan dinilai oleh para guru semua, lalu akan dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk raport nanti, nilai raport. Bagaimana dengan ini bentuk penilaiannya? Bentuk penilaiannya itu bisa berupa angka, huruf, dan deskripsi. Ya, Jadi lengkap untuk pengetahuan biasanya pakai angka dari 0 sampai 100 ya. Terus untuk sikap sosial dan spiritual itu biasanya menggunakan huruf A, B, C, D. A itu sangat baik, B itu baik, C cukup baik, D kurang baik. Nah, seperti itu. Untuk menentukan kriterianya tuh siswa itu baik atau kurang baik dan lain sebagainya itu bagaimana nih Bu? Siswa dikatakan baik itu kalau siswa memenuhi nilai sikap sosial dan spiritual B, ya, predikat B. Terus siswa juga untuk nilai pengetahuannya harus memperoleh nilai sesuai KBM, kompetensi batas minimal sekolah, atau dari masing-masing mata pelajaran nanti ada KKM lah kalau dulu ya disebutnya. Harus sesuai KKM ke atas. Kalau nilainya di bawah KKM berarti kalian tidak baik, begitu. Itu bagaimana nih Bu supaya dinyatakan berhasil atau melewati naik gitu, atau gimana supaya cukup nilainya gitu, penilaiannya bagaimana? Mohon ya. Jadi biar kita bisa nilainya bagus, biar bisa naik kelas, kita harus memperoleh nilai B, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Nilai kita harus predikat B. Untuk nilai pengetahuan dan keterampilan pun kita harus memperoleh nilai di atas KKM. Misalnya ya, KBM kelas 7 misalnya ditentukan 75 misalnya, atau 78. Nah, berarti nilai kita dari pengetahuan dan keterampilan itu harus minimal 75, baru bisa dikatakan bagus atau naik, begitu. Oh iya. Kita sudah mendapat pemaparan yang sangat jelas ya mengenai kurikulum yang dipakai di SMP Kamah ini dari Bu Nanan. Nah, dari dari bagaimanakah penilaiannya, apa saja yang dinilai, terus bagaimana siswa dikatakan baik dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana nih, apa ada pesan-pesan untuk penutup untuk Ibu atau ada tambahan gitu? Tambahan sedikit aja ya. Jadi Ibu hanya memberikan motivasi kepada kalian bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan nilai baik. Berarti kalian harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru nantinya. Dan kalian juga tidak boleh punya Bu Nisa, malas mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakan tugas. Itu otomatis nilai kalian menjadi tidak baik dan tidak akan naik kelas. Jadi harus tetap semangat walaupun kita sekolah melalui sistem online, melalui sistem PJJ untuk saat ini kita belum bisa menempuh tatap muka. Jadi kita masih dalam tahap ini ya, pandemi. Insya Allah, jadi tetap dipupuk semangatnya ya anak-anak. Dan ingat juga ya Bu ya, supaya tidak menjadi beban atau terasa berat, kerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktunya. Betul. Ya Bu ya. Jadi sesuai, jangan ditumpuk. Iya, jadi tugasnya akan lebih ringan dan nilai pun akan terpenuhi ya Bu Betul. ya. Nah, terima kasih Bu Nanan atas materinya dan sama-sama Bu pesan-pesannya. Nisa. Oke, penutup dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.